Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, atau yang terakhir untuk hari ini, sisanya saya akan bagikan hari Jumat, yaitu adalah faktor ekonomi dan keuangan. Ya, banyak pasangan yang pada akhirnya meninggalkan pasangannya karena kesusahan ekonomi yang begitu luar biasa, jepitan kebutuhan ekonomi yang begitu besar, kemudian tidak mampu disuplai mungkin oleh suami atau oleh berdua, sehingga tidak tahan lagi, kemudian salah satu memutuskan untuk diam-diam pergi atau meninggalkan atau menolak melanjutkan hubungan ini. Sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Nah, memang fakta atau realitanya uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang, ya. Memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kalau ada uang bisa lebih bahagia, ya. Itu realita, ya. Kemudian harus diingat juga bahwa dalam usaha bersama atau suami atau istri, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, ya saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus siap dalam segala keadaan. Ingat janji nikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada waktu kita mengucapkan janji nikah pada hari yang penting dalam hidup kita, hari pernikahan. Apa yang kita ucapkan pada waktu itu? Suami akan berkata, aku bersedia mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Di hadapan Tuhan dan jemaat, aku berjanji mengasihi engkau, memelihara engkau dalam segala keadaan, sukar, baik, ya, sakit, senang, bahagia atau tidak, kaya atau bangkrut, ya, sampai maut memisahkan. Begitu juga yang wanita akan berkata apa? Saya bersedia menerima engkau sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku berjanji untuk tunduk taat kepadamu dalam segala keadaan, kaya, miskin, sakit, sehat, ya, sampai maut memisahkan. Nah, itu harus dianggap setara dengan seperti sumpah yang tidak boleh begitu mudah untuk diingkari, ya saudaraku. Nah, jadi solusinya adalah Bapak Ibu sekalian, ya, firman Tuhan berkata bahwa kalau ada dua orang sepakat di bumi meminta sesuatu kepada Tuhan, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Dulu waktu masih single mungkin susah mencari teman untuk sepakat berdoa. Sekarang Tuhan sudah kasih pasangan hidup sehari-hari berdua, harusnya itu dijadikan pasangan doa, ya, pasangan rohani untuk berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa kita, menjawab kita, ya, supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi berdoa dan berusaha itu adalah bagian suami istri dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Harus jangan saling menyalahkan kayak Adam dan Hawa tadi, tapi saling bergandengan tangan, berlutut, berdoa, bahkan berpuasa bila perlu, supaya Tuhan buka jalan untuk mencukupkan kebutuhan, memberikan pekerjaan yang terbaik, supaya meningkatkan ekonomi rumah tangga, atau bagi yang melayani, supaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya, sehingga dicukupkan segala kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak harus sampai terjadi hal-hal yang kita inginkan. Tapi terburuk pun kalau sudah berdoa dan berusaha tapi masih belum tercapai yang diinginkan, ya, jalan keluarnya itu bukan berpisah atau diam-diam meninggalkan pasangan atau lari dari kenyataan, tetapi harus tetap setia. Karena ketika Tuhan datang, Tuhan lihat apakah ada orang yang setia. Amsal tadi mengatakan banyak orang mengaku baik hati. Waktu pacaran dulu semua orang ngaku baik hati, tetapi siapakah yang setia? Itu yang Tuhan cari. Pasangan yang setia sampai akhir, itu yang Tuhan cari, Bapak sekalian. Nah, sering sekali juga dalam mengelola keuangan, kadang-kadang gaji sudah pas-pasan, tetapi karena salah pengelolaan sehingga juga cepat habis, ya saudaraku. Jadi beberapa tips untuk kita, ya saudaraku, yaitu tetapkan siapa yang akan mengelola keuangan keluarga. Pilihlah yang paling hemat, ya, pasangan yang paling hemat itulah yang dipercayakan untuk mengelola keuangan keluarga. Dan ingat, kalau sudah menikah itu dua sudah menjadi satu. Jadi tidak ada lagi istilah uangku uangku, uangmu uangmu, incomeku incomeku, incomemu incomemu, tetapi yang ada adalah uang bersama, uangmu uangku, uangku uangmu, ya, sehingga harus dikelola dengan baik. Dan pilihlah pribadi yang paling hemat
untuk mengelola keuangan keluarga supaya walaupun pas-pasan bisa cukup sampai akhir bulan, karena banyak anak Tuhan lebih takut akhir bulan daripada akhir zaman ya, saudaraku ya. Haleluya. Kemudian juga dikelola dengan baik supaya bisa tetap, karena prinsip diberkati itu adalah memberi. Ya, jadi dikelola dengan baik supaya ada prioritas-prioritas, bisa tetap memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya, bisa memberkati orang tua, dan kalau kita lakukan itu menabur di dalam keterbatasan kita tidak akan kekurangan berkat. Firman Tuhan, Daud bersaksi saudaraku, dan dia katakan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, belum pernah aku melihat anak cucu orang-orang benar itu meminta roti. Jadi itu garansi daripada Tuhan, kalau orang hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, apalagi mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, ada garansi pemeliharaan Tuhan, bukan hanya untuk mereka berdua, tapi sampai kepada keturunan, anak cucu mereka tidak akan meminta roti. Ya, haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oke, kemudian hindari gaya hidup hedonisme. Kadang-kadang yang buat nggak cukup juga karena gaya hidup ya. Tetangga beli apa kita pengen beli, teman pengen pakai apa kita juga pengen pakai ya. Kita tidak menyesuaikan dengan income kita ya. Makanya kita harus hidup sesuai dengan isi dompet kita, sesuaikan pemasukan kita supaya cukup, setidaknya cukup dan tidak kekurangan. Saudaraku, hindari gaya hidup hedonisme yang berfoya-foya. Firman Tuhan di Amsal mengatakan siapa yang bersenang-senang berfoya-foya pada masa hidupnya tidak akan selalu kekurangan dalam hidupnya. Jadi harus prioritaskan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan harus ditunda, kebutuhan diutamakan. Apalagi dalam masa COVID ini, bertahan saja itu sudah luar biasa. Kita harus mengutamakan makan minum sehari-hari, kebutuhan pokok kita. Keinginan kita tunda dulu ya, bila cukup atau lebih maka kita bisa memenuhi keinginan-keinginan kita ya. Haleluya. Kemudian biasa yang menjadi konflik juga adalah kalau kita memberi kepada keluarga secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan kita, itu bisa memicu konflik dan kadang-kadang juga terjadi ketidakadilan karena kita akan cenderung kasih lebih banyak kepada keluarga kita sendiri ya, dan lebih sedikit kepada keluarga pasangan kita. Jadi biar adil, harusnya pemberian kepada keluarga itu disepakati dulu bersama-sama, nominal dan nilainya berapa ya. Kemudian kasihnya juga bersama-sama, bukan diam-diam ya, yang bisa menimbulkan konflik, pertengkaran, tapi disepakati dan dibagi rata atau diberikan nominal yang sama ya, sehingga ada keadilan, sehingga itu meminimalisir konflik yang dapat menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga ya. Dan kemudian harus ada kejujuran dalam hal keuangan, berapa income kita dan dipakai untuk apa saja, itu harus ada keterbukaan. Apalagi pengeluaran-pengeluaran yang besar, seraku nominal besar, itu tidak bisa diam-diam, harus ada kejujuran dan keterbukaan, karena dua sudah menjadi satu. Apa yang aku miliki juga adalah milikmu. Kita di mata Tuhan, kita bukan lagi dua, tetapi kita adalah satu ya saudaraku. Dan cinta kalau hanya didasarkan pada uang, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, maka rumah tangga itu sangat rapuh ya. Makanya kita harus setting ulang tujuan pernikahan kita, untuk apa kita bersatu, untuk apa kita menikah, kemana rumah tangga kita ini pergi. Mungkin kita harus mengambil waktu merenung dan mengambil waktu untuk setting ulang tujuan-tujuan kita. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin hopeless atau sedang dalam frustasi menjalani rumah tangganya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian supaya Tuhan beri kekuatan melewati masa sulit sampai Bapak Ibu keluar sebagai pemenang. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati atau dalam rumah tangga, sehingga rasanya selama ini kayak berjuang dan berperang sendiri untuk mempertahankan rumah tangga, saya juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu di akhir daripada pertemuan kita ini. Nah, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengundang Yesus untuk menyerahkan hati dan hidup kepada Yesus dan juga rumah tangganya, mari ikuti doa saya dengan bersuara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya menyadari selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya jauh dari Tuhan. Saya coba mengatasi rumah tangga saya dengan cara dan kekuatan sendiri, dan saya mentok dan frustasi
sore hari ini saya mau bawa rumah tangga saya kepada Engkau. Saya mau persembahkan rumah tangga saya kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menjadi jurumudi dalam rumah tangga saya, supaya saya mengalami kemenangan, kelegaan, kebebasan, dan sukacita. Kebahagiaan Engkau janjikan bagi rumah tangga kami boleh alami. Saya membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus. Masuklah Tuhan Yesus, tinggallah dalam hati saya, tinggal dalam hidup saya, ambil kendali atas hidup saya dan rumah tangga saya, atas pasangan saya dan anak-anak kami, ya, supaya jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sucikanlah aku dengan kuasa darah-Mu, basuh dengan darah-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu yang memberi jaminan keselamatan, pengampunan dosa, dan kemenangan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku persembahkan hidupku, rumah tanggaku ke dalam tangan-Mu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul menghadapi problem rumah tangga, saya juga berdoa Tuhan akan melepaskan saudara, memberi jalan keluar dan solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak, saya berdoa untuk saudara-saudaraku Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton atau yang akan menonton dan mereka sedang dalam pergumulan rumah tangga yang ringan maupun berat. Aku berdoa di dalam nama Yesus, lepaskanlah mereka dari konflik, dari kepahitan, kebencian, luka yang mendalam. Aku berdoa lembutkanlah hati mereka untuk mereka mau mengalah demi kebaikan, mau mengasihi dan mengampuni untuk menyelamatkan rumah tangga mereka sebagaimana Yesus sudah mengasihi dan mengampuni kami. Biarlah kami juga mau mengasihi dan mengampuni pasangan kami, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Nah, aku berdoa biarlah damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal budi memelihara hati dan pikiran kami masing-masing, memelihara rumah tangga setiap kami pada sore hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas rumah tangga kami sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dijamah Tuhan atau mendapatkan berkat dari apa yang kami bagikan, silakan inbox kami atau messenger kami untuk bagikan saksian supaya kita sama-sama diberkati, ya. Terima kasih yang sudah menonton Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan menyerah karena kasih Tuhan cukup untuk memulihkan kehidupan dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada harapan, ya, di dalam Tuhan Yesus. God bless you all. Haleluya. Amen.